Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang sangat Bapak cintai dan banggakan. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas masih tentang teks berita, khususnya menulis berita. Menulis berita ini merupakan bagian dari menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ini merupakan pertemuan pembelajaran yang keempat. Baiklah, sebelum kita memulai, mari bersama-sama berdoa. Berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Mari berdoa. Amin. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian capai yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu setelah kalian mempelajari, setelah kalian melakukan DDR, maka diharapkan bisa menyajikan data-data informasi dalam bentuk teks berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Namun kali ini atau pada pertemuan kali ini kita batasi dulu sampai dengan mampu menyajikan data-data informasi dalam bentuk teks berita secara tulis atau menulis berita. Nah, uraian materi tentang teks berita yang berkaitan dengan menyajikan atau menyampaikan teks berita bisa kalian baca di dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 18 sampai dengan 24. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat dulu pertemuan atau materi pertemuan minggu yang lalu. Nah, ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan berita. Ya, ingat kembali kaidah kebahasaan yang kita temukan di dalam teks berita antara lain. Di sana kita temukan penggunaan bahasa baku. Kemudian kita temukan juga penggunaan kalimat langsung, lalu penggunaan konjungsi bahwa. Ya, akibat dari penggunaan konjungsi bahwa ini nanti akan menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian juga kita temukan penggunaan fungsi keterangan waktu dan fungsi keterangan tempat. Lalu kita temukan juga penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu dan urutan peristiwa. Lalu kita temukan juga penggunaan kata kerja mental. Ya, tentang hal ini sudah kita pelajari minggu lalu atau tepatnya pada pertemuan ketiga. Yang namanya menyampaikan informasi dalam bentuk berita itu seperti apa? Penyampaian berita itu bisa secara lisan, bisa secara tulisan, kemudian dengan kemajuan teknologi dalam bentuk tayangan. Ya, secara lisan bisa dalam bentuk menyampaikan kembali berita
Jadi berita yang sudah kita baca mungkin, atau mungkin kita dengar, disampaikan kembali secara lisan. Kemudian penyampaian secara lisan bisa dalam bentuk membacakan berita. Nah, ini yang kita dengar dari radio atau kita tonton dari televisi. Secara tertulis berarti berita disampaikan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan berarti penyampaian beritanya berupa menulis berita. Nah, ini tentunya bisa kita saksikan atau kita baca di dalam koran, entah itu koran daring, koran online yang kita temukan di internet, atau mungkin koran-koran yang kita temukan dalam bentuk bahan cetakan. Yang ketiga dalam bentuk tayangan. Tayangan ini berarti beritanya ditayangkan, diperlihatkan melalui media elektronik yang bisa ditonton dan didengarkan. Penyampaian berita dalam bentuk tayangan antara lain berupa melaporkan berita atau disebut dengan istilah reportase. Ya, inilah beberapa bentuk penyampaian berita. Tapi nanti pada pertemuan kali ini kita pelajari dulu tentang menulis berita. Ya, baik. Jangan lupa kalian siapkan atau selalu membuat catatan. Belajar apapun, biasakan membuat catatan. Ada beberapa langkah tentang menulis berita atau penyampaian berita. Yang pertama, langkah pertama dalam penyampaian berita atau khususnya menulis berita, yaitu menentukan sumber berita. Kita tentukan sumber beritanya. Tentu saja sumber beritanya berupa peristiwa yang menarik, yang menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, mungkin peristiwa yang penting, peristiwa yang menarik karena sesuatu yang menjadi perhatian, atau dalam istilah asing namanya trending topic. Kemudian sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak semua peristiwa itu layak kita beritakan. Kemudian mendatangi sumber berita. Jadi kalau kita sudah menentukan sumber beritanya, kita harus mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita berarti mengamati langsung, mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ya, jangan sekali-kali kita menyampaikan berita hanya berdasarkan katanya, ya, bukan berdasarkan sumber yang bisa dipercaya. Setelah itu tentunya mencatat fakta-fakta. Nah, fakta-fakta apa yang perlu kita catat? Nah, ingat bahwa berita itu berisi jawaban pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwanya. Atau kita singkat saja adik simba. Jadi dalam hal mencatat fakta-fakta, kita berpedoman pada kerangka yang berpola adik simba. Nah, setelah mendapatkan catatan fakta-fakta, nah, catatan ini dikembangkan. Jadi langkah berikut yaitu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, ingat bahwa teks berita itu disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting, atau menggunakan prinsip piramid terbalik.
Ya, jadi inilah langkah-langkah penyampaian berita. Jadi pertama, tentukan sumber berita. Yang kedua, datangi sumber berita. Yang ketiga, catat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian kembangkan catatan fakta itu menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan prinsip piramid terbalik. Iya, bisa dipahami? Baik. Ya, atau lebih jelasnya seperti ini langkah-langkah menulis berita. Jadi langkah pertama, kita menentukan sumber berita, kemudian mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta pentingnya, kemudian mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Ya, nanti inilah yang akan kita praktekkan sehingga setelah kegiatan BDR ini kalian bisa menulis berita. Ya, menentukan sumber-sumber berita. Ini harus kita ingat bahwa tidak semua peristiwa layak diberitakan. Peristiwa yang layak diberitakan yaitu peristiwa yang penting. Kalau kurang penting, tidak usah diberitakan. Kemudian luar biasa, mungkin luar biasa peristiwanya, mungkin luar biasa orang yang mengalami peristiwa, mungkin luar biasa dari segi tempatnya, waktunya. Ya, yang jelas sesuatu yang luar biasa. Bisa juga karena unik, ya, keunikan. Kemudian karena topik-topik tersebut merupakan sesuatu yang sedang menarik perhatian. Ya, ini beberapa peristiwa. Nah, ini ada di dalam kegiatan 1.9 di buku pelajaran halaman 21. Di sini ada 5 peristiwa. Kalau 5 peristiwa ini ingin kita jadikan sebagai sebuah berita, ya, harus kita pilih peristiwa mana yang kira-kira layak diberitakan, atau mana yang lebih didahulukan untuk diberitakan. Ya, baik. Letusan gunung berapi. Ini pertama, karena apa? Ini peristiwa yang luar biasa, karena ini peristiwa yang mendadak. Ya, harus segera diberitakan, jadi penting. Bagaimana dengan memancing ikan lele dan seterusnya? Nah, kita lihat. Yang kedua, untuk kita beritakan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, pemilihan presiden atau wakil presiden. Kemudian meninggalnya seorang penarik beca. Bagaimana dengan memancing ikan lele? Ini tidak layak berita. Karena apa? Dari judulnya saja memancing ikan lele, ini arahnya bukan sebagai sebuah berita, mungkin sebagai sebuah deskripsi atau mungkin sebagai sebuah prosedur. Baik, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita. Nah, sekarang sasarannya khusus kepada menulis teks berita. Untuk menulis teks berita, perhatikan dengan baik ya, bahwa teks berita itu ditulis berdasarkan catatan fakta-fakta peristiwa. Jangan mengarang, berita itu bukan karangan. Ya, bukan seperti menulis cerita.
berita itu laporan peristiwa, maka fakta. Nah, fakta yang dilaporkan tentunya sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam berita, yaitu apa peristiwanya, di mana peristiwa itu terjadi, kapan kejadiannya, siapa yang mengalami, mengapa peristiwa bisa terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Kemudian pengembangan penulisan berita, ingat selalu menggunakan prinsip piramid terbalik. Ya, yang paling penting, berarti paling penting untuk diberitakan, disampaikan lebih dulu, barulah kepada hal-hal yang kurang penting. Lalu tentang bahasa. Nah, bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku. Nah, ingat, bahasa baku. Karena bahasa baku ini bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat berita. Kalimat berita berarti kalimatnya isinya menyampaikan pemberitahuan, tentu saja dengan menggunakan kaidah kebahasaan tertentu, yaitu kaidah kebahasaan yang pada pertemuan minggu lalu sudah kita pelajari. Tidak lebih jelasnya, sekarang kita lihat contoh. Misalnya, kamu atau kalian akan membuat berita tentang pementasan drama yang dilakukan oleh kelompok teater di sekolah. Ya, kegiatan ini bisa kalian lihat di buku pelajaran halaman 21, kegiatan 1.9 bagian B. Jadi misalnya, kita akan membuat berita tentang pementasan drama yang dilakukan oleh kelompok teater di sekolah. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus menentukan sumber beritanya. Ingat langkah tadi, sumber beritanya apa? Ini pementasan drama oleh kelompok teater di sekolah. Kalau sumber berita sudah ditentukan, langkah berikutnya apa? Iya, betul. Langkah berikut yaitu mendatangi sumber berita. Untuk apa kita datangi? Untuk mencatat fakta-fakta penting. Tentang apa? Tentang pementasan drama. Ini kita datangi, berarti kita liput. Bagaimana kalau sampai ke sana ternyata sebagian sudah selesai pementasannya? Ya, kita cari narasumber yang bisa kita wawancarai. Kemudian langkah selanjutnya, setelah fakta-fakta sudah kita catat, tentu saja kita kembangkan catatan fakta penting itu menjadi teks berita secara utuh, yaitu secara utuh tentang pementasan drama. Baik, ini yang bisa kita lakukan. Nah, jelas ya? Iya. Untuk mendapatkan fakta-fakta sebagai catatan penting atau pokok berita, selain menyaksikan langsung, kita bisa mewawancarai narasumber. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita ajukan? Tentu saja kerangkanya adalah adiksi, Mbak. Misalnya begini. Ini kata tanya yang kita ajukan. Apa
siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, apa peristiwanya? Ya, apa kegiatannya? Kegiatannya adalah pementasan drama. Siapa? Nah, siapa ini berarti siapa yang pentas, siapa penyelenggaranya, siapa sasarannya. Siapa yang pentas? Misalnya teater Aduhai. Nah, ini. Siapa penyelenggaranya? OSIS SMP Negeri 276. Siapa sasarannya? Nah, sasarannya, jadi sasaran pementasan drama ini seluruh siswa kelas 8. Kapan? Nah, kapan dilaksanakan? Nah, Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 8 sampai dengan 11. Di mana diadakan? Pementasannya diadakan di ruang serbaguna. Mengapa? Nah, mengapa? Pertanyaannya misalnya, mengapa atau untuk apa diadakan pentas? Jadi pementasan drama itu buat apa? Nah, ini kalau pertanyaan mengapa, tentu jawabannya diawali dengan karena ingin mengenalkan teater di SMP khususnya kepada peserta didik kelas 8. Berikut bagaimana pentas berlangsung. Nah, kalau ini luas ya, misalnya pentas berlangsung dengan lancar, meriah, menarik, menyentuh, memuaskan. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana inilah yang nantinya kita pakai sebagai pedoman. Inilah catatan fakta peristiwa atau pokok beritanya. Jadi peristiwanya atau kegiatannya pementasan drama. Yang mementaskan, jadi siapa yang mementaskan? Teater Aduhai. Penyelenggaranya OSIS SMP Negeri 276. Sasarannya untuk seluruh siswa kelas 8. Dipentaskan atau dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 8 sampai dengan 11. Di mana pementasannya? Di ruang serbaguna. Untuk apa kegiatan ini diadakan? Karena ingin mengenalkan teater di SMP khususnya kepada peserta didik kelas 8. Bagaimana jalannya pentas? Lancar, meriah, menarik, menyentuh, memuaskan. Nah, inilah catatan fakta. Inilah yang disebut sebagai pokok-pokok berita. Selanjutnya, catatan fakta ini dikembangkan menjadi sebuah teks berita. Kalau tadi hanya disebutkan satu persatu secara singkat, kita kembangkan menjadi teks berita. Misalnya seperti ini. OSIS SMPN 276 menyelenggarakan pementasan drama dengan mengundang teater Aduhai Sabtu 22 Agustus 2020 di ruang serbaguna. Nah, kalau ini merupakan paragraf pertama, berarti ini kepala beritanya. Ini bagian yang paling ingin kita sampaikan atau kita beritakan lebih dulu. Kegiatan yang dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 11 ditujukan untuk seluruh siswa kelas 8 dengan maksud mengenalkan teater di SMP khususnya kelas 8. Hal ini berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia yang harus mereka kuasai. Pementasan berlangsung lancar, meriah, menarik, menyentuh, dan memuaskan.
Tak ada kendala yang mengganggu kelancaran acara. Sambutan penonton sangat antusias. Cara mereka memainkan drama sangat menarik. Penonton pun dengan mudahnya hanyut mengikuti alur cerita. Rasa puas tampak di wajah-wajah mereka saat meninggalkan arena pementasan. Ya, inilah pengembangan dari catatan fakta tadi atau pokok-pokok berita sehingga menjadi sebuah teks berita yang utuh. Sebelum dipublikasikan, sebelum disebarluaskan, teks apapun harus kita lakukan penyuntingan atau dalam bahasa asing editing. Jadi sebelum ini kita publikasikan, kita lakukan penyuntingan. Nah, ini apa saja yang dilakukan dalam proses penyuntingan? Ya, ini yang kita perhatikan dalam penyuntingan, yaitu kebenaran isi berita. Pastikan bahwa isi beritanya sesuai dengan fakta. Jangan sampai mengada-ada. Berita itu bukan karangan, tapi laporan. Yang kedua, perhatikan kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita berarti di sana unsur-unsur beritanya sudah lengkap belum? Ya, berarti keberadaan komponen adik simba. Lalu struktur penyusunan berita. Nah, ingat bahwa berita disusun berdasarkan prinsip piramid terbalik. Nah, ini selanjutnya tentang penggunaan bahasa, keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan dan tanda baca, lalu ketepatan tata tulis. Ini kita gunakan atau inilah yang harus diperhatikan di dalam proses penyuntingan. Jangan sampai isi berita ternyata tidak benar. Usahakan beritanya lengkap. Kemudian strukturnya, ingat prinsip piramid terbalik. Lalu penggunaan bahasa, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa yang mudah dimengerti itu bahasa yang kalimatnya efektif. Kemudian menggunakan kata-kata baku supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Jangan lupa juga ketepatan ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman pembaca dan juga ketepatan tata tulis. Kalau misalnya di sana dilengkapi dengan gambar sebagai ilustrasi, ya kita lihat apakah gambarnya sudah sesuai. Kalau belum sesuai dengan isi berita, ya cari gambar yang sesuai, pilih gambar yang sesuai. Nah, ini yang membuat dalam sebuah peliputan berita, selain ada wartawan, juga ada juru potret atau juru kamera. Baik, kalau penyuntingan teks berita sudah dilakukan, maka berita itu siap untuk dipublikasikan. Mungkin lewat media cetak dalam bentuk koran yang dicetak, atau menggunakan media elektronik, ya koran elektronik. Nah, kalau berita yang tadi kita adakan penyuntingan, maka menjadi seperti ini. Berita tadi belum ada judulnya, kita beri judul. Judul itu bagian kepala berita, berarti bagian yang paling penting, intinya. Nah, yang akan kita beritakan tadi intinya ini: OSIS SMPN 276 selenggarakan pementasan drama. Ya, judul itu singkat padat. Kemudian tadi tertulis diawali dengan OSIS. Nah,
di dalam uraian teks jangan mengawali uraian dengan menggunakan singkatan yang belum pernah dikenalkan sebelumnya. Jadi tadi OSIS kita sebutkan dulu lengkapnya. OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, dalam kurung OSIS. Ya, ini Organisasi Siswa Intrasekolah atau disingkat OSIS SMP Negeri 276 Jakarta menyelenggarakan pementasan drama dengan mengundang Teater Aduhai Sabtu 22 Agustus 2020 di Ruang Serbaguna. Kegiatan yang dilaksanakan dan seterusnya. Nah, bandingannya apa dengan yang tadi sebelum dilakukan penyuntingan? Nah, di sini tata tulisnya, penggunaan ejaan dan tanda bacanya sudah benar. Strukturnya sudah sesuai dengan prinsip piramid terbalik. Isinya sesuai dengan fakta-fakta yang tadi kita dapatkan. Iya, baik. Jadi jangan sampai menyajikan berita belum melalui proses penyuntingan. Ya, inilah yang nanti kalian praktekkan. Jadi selanjutnya kalian mencoba menulis teks berita berdasarkan pokok-pokok berita. Ya, nanti ini ada dalam LKPD yang dimuat di GCR. Jadi jangan lupa kalian selalu melihat GCR, ada apa yang harus dilaksanakan, karena petunjuknya sebagian akan dimuat di sana. Nah, kalau masih bingung juga ya simak kembali penjelasan ini, kemudian baca dan cermati kembali contoh yang sudah diberikan. Bisa ya? Baik, ya tentu saja bisa, karena kalian memang punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Baik, itulah yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang menyampaikan teks berita atau khususnya menulis teks berita. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi selamat mengerjakan hingga tuntas. Jangan ditunda-tunda. Langsung dikerjakan, langsung dilaporkan. Dan jangan lupa tetap semangat. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.